Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan siang hari ini kami masih akan membawakan kisah dari Sinta Diary. Wah, kisah favorit kita semua ya, kisah petualangan Tori. Dan kali ini di alam gaib Samarantu sudah masuk part ketiga teman-teman. Kisahnya keren pakai banget nih ya. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Silakan bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Silakan bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Entry kami upload setiap siang teman-teman ya, setiap jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai berlama-lama lagi ya, pasti udah gak sabaran nih teman-teman semua. Yuk kita siapin kopinya nih, kopi saya udah ada tapi cemilannya gak ada nih. Dan kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya dari halaman belakang rumah Bang Ilo. Kita menuju ke Samarantu. Perjalanan menuju Kerajaan Betara. Gerbang Gaib Samarantu Part 3. Akhirnya, Desta dan Babasil meninggalkan kerajaan Adiwangsa. Babasil berubah ke bentuk semula selayaknya singa pada umumnya. Kepergian mereka diiringi oleh bermacam-macam makhluk. Sangat berisik, mereka mengatakan apa yang tak jelas dimengerti. Hingga sampai di mulut gua, Babasil lari dengan kecepatan tinggi dan Desta berada di atas punggungnya. Sesaat kemudian, mereka bertemu dengan sekumpulan pasukan. Entah pasukan dari mana, wujud mereka seperti manusia, namun dengan wujud yang berbeda, bertanduk, bertaring, berekor, dan lain sebagainya. Sungguh, pasukan yang banyak. Pasukan itu tidak menyadari Desta dan Babasil. Untuk mencegah terjadinya hal yang membahayakan, Babasil memilih memutari pasukan itu dan mencari jalan yang aman. Sesaat kemudian, mereka tiba di sebuah perkampungan. Kampung yang terkesan kuno dan jadul, semua rata-rata bangunan terbuat dari kayu dan bambu. Mereka mendekati sebuah pos jaga seperti cakruk atau pos zaman dahulu seperti tempat untuk jaga ronda. Di situ ada 4-5 prajurit yang memakai pakaian Jawa, memakai celana berbahan sarung tapi hanya sampai lutut dan seperti tokoh ketoprak Jawa. "Siapa kalian?" tanya seorang prajurit memakai bahasa Jawa. "Kami tersesat. Siapa pimpinan di sini? Boleh kami menemuinya?" ucap Desta. "Oh begitu, monggo, ayo kami antarkan," kata prajurit itu membalas dengan ramah. Desta dan Babasil mengikuti prajurit itu, lalu tiba di rumah yang sederhana terbuat dari kayu. "Permisi Den Mas, ini ada tamu," kata prajurit itu. Sesaat kemudian, seseorang membukakan pintu. "Wah, silakan masuk," kata Den Mas Seno. Kemudian Desta masuk ke rumahnya. Di dalam ada 4 penjaga yang lumayan terlihat kuat daripada yang ada di luar. Desta dan Babasil memperkenalkan diri. Begitu pula juga dengan Den Mas Seno. Babasil merasakan bahwa Tori juga pernah mampir ke desa ini. Den Mas Seno pun juga mengatakan bahwa sebelumnya ada seorang manusia yang pernah mampir, tapi dia tak tahu, hanya mendengar dari prajuritnya. Saat itu Den Mas Seno sedang melakukan patroli rutin. Dia mendengar manusia itu pergi dengan ayahnya ke kerajaan Andaru. Mereka pun berbincang sejenak dan meminta Babasil untuk segera menyusul Tori. Namun Babasil merasakan bahwa Tori tidak lagi dalam keadaan bahaya. Babasil bisa merasakan keadaan mereka yang memakai cincin pemberian Babasil sebelumnya. Dengan memakai cincin tersebut, Babasil bisa merasakan jiwa mereka. Setelah panjang lebar obrolan mereka dengan Den Mas Seno, terjadi kegaduhan di luar. "Tolong, ampun, cepat lari!" Suara-suara jeritan dari kejauhan terdengar. Mereka semua keluar dari kediaman Den Mas Seno. "Den Mas, kita diserang oleh sekumpulan prajurit dan kawanan entah dari mana mereka berasal," kata salah satu prajurit yang panik. "Kalian tahan mereka berdua.
Kedatangan mereka tiba-tiba, dan desa kita diserang juga dengan tiba-tiba. Langsung spontan, Denmas Seno menuduh Desta dan Babasil. Baik, baik Denmas, maafkan kami, sementara kalian kami tahan, kata seorang prajurit yang awalnya tadi berada di dalam rumah. Wah, maksudnya apa Ki? Kita belum sempat Desta memprotes, Babasil mencegah. Sudah, biarkan kita turuti saja mereka, kata Babasil. Maaf, kami terpaksa menahan kalian sementara saja hingga situasinya stabil, kata Denmas Seno yang kemudian pergi ke arah di mana kekacauan berada. Desta dan Babasil digiring oleh 4 prajurit yang terlihat kuat itu menuju ke sebuah lapangan dekat Cakro. Di situ terdapat kurungan yang besar terbuat dari besi. Babasil dan Desta pun dimasukkan ke dalam kurungan yang berbentuk persegi. Bah, kenapa diem aja? Ajar saja mereka, Mbak, kata Desta protes. Nah, mereka tidak jahat. Sudah, biarkan saja mereka menyelesaikan masalah mereka terlebih dahulu, jawab Babasil. Desta tak berkata lagi, dia percaya naluri Babasil tadinya yang membuat Denmas Seno curiga karena Babasil juga sempat merasakan akan ada serangan di desa dan menyampaikannya, namun Denmas Seno tidak mempercayainya. Menurutnya, tidak pernah desa Wongso diserang sebelumnya kecuali kumpulan makhluk yang tidak ada dalam daftar 9 penguasa. Itu pun tidak akan mungkin terjadi. Jadi menurut kesimpulan Denmas Seno, Destalah dan Babasil yang kemungkinan membawa pasukan itu. Dari kejauhan masih terdengar seruan suara yang sedang bertarung, jerit ketakutan dan amarah. Seluruh prajurit Wongso menuju ke arah pasar di mana keributan itu berada, namun tanpa disangka-sangka dari arah di mana Desta dan Babasil datang muncul beberapa sosok menyeramkan. Dari arah di mana mereka datang muncul puluhan sosok menyeramkan, dan celakanya di situ hanya ada beberapa prajurit saja tanpa pimpinan dan hanya mengandalkan kekuatan individu mereka. Mereka menahan pukulan sosok menyeramkan itu. Sosok menyeramkan ini memiliki bentuk tubuh dan rupa yang berbeda-beda, tidak bisa dijelaskan satu persatu. Beberapa prajurit Jawa itu mundur hingga sampai lapangan di mana Desta dan Babasil ditahan di kubik besi. 4 prajurit yang menjaga kemudian membantu. Hei, lepaskan kami dulu. Kami bantu nanti menanganinya, ucap Desta. Sudah, kalian tetap di situ. Ini perintah Denmas Seno, jawab prajurit itu. Tentu mustahil bagi prajurit Jawa yang tak sampai 10 orang itu menahan puluhan sosok menyeramkan dan terlihat kuat. Tapi 4 prajurit yang menjaga kami berbeda. Mereka memang tangguh seperti yang Desta pikirkan. Kali ini dugaannya tidak mengkhianati. Kehadiran 4 prajurit itu, musuh mampu ditahan dan bahkan memaksa musuh untuk mundur. Sangat gesit dan cepat serangan ke-4 prajurit itu. Puluhan musuh hampir habis diterjang mereka, namun itu hanya sementara saja. Sesaat prajurit Jawa itu di atas angin, muncullah kembali musuh yang jauh lebih banyak dan terlihat lebih kuat dari sebelumnya. Seketika seluruh prajurit Jawa mundur kembali. Desta berteriak berulang kali ini untuk membebaskannya, tapi mereka tidak menghiraukan. Bah, jebol dong pintu besi ini, Mbak, perintah Desta. Jedang. Auman Babasil menjebol pintu besi itu dengan cakarnya. Besi tersebut bagaikan kertas. Meskipun Babasil itu memang kakek buyut Desta, dia tetaplah jin pendampingnya. Ketika Desta berkata, Babasil tak pernah bisa menolak perintah. Mereka langsung keluar dari kurungan itu. Beberapa prajurit Jawa mulai terluka dan tak sanggup lagi menahan. Kemudian, niat ingsun, ajiku komara geni, sebuah mantra Desta teriakan. Kedua lengannya perlahan menyalakan api. Kobaran api menyelimuti lengannya seperti sarung tangan yang terbuat dari api yang berkobar. Desta turun menghantam tanah tepat di tengah kumpulan musuh dan membuat mereka terpental lalu terbakar. Jedar! Suara makhluk mencerit terbakar bersahutan. Tidak sampai di situ saja, Desta terus membasmi musuh yang berada dalam jangkauannya. Setiap pukulan Desta mengenai musuh akan langsung terbakar. Api menyebar. Ketika menyentuh musuh lainnya, tak bisa dipadamkan hingga musuh hangus dan lenyap. Babasil hanya menonton. Ia tidak melakukan apa-apa. Beberapa prajurit Jawa yang terluka terdiam dan semua musuh mengarah pada Desta.
Suara berdesis kobaran api di tangannya menerjang musuh yang ada. Dalam sekejap, seluruh makhluk yang ada habis seluruhnya terbakar hingga hangus. Perlahan, aura api di tangannya mereda dan menghilang. Bah, ayo, kita susul yang di sebelah sana, kata Desta bersemangat. Ayolah nak, jawab Babasil. Prajurit Jawa yang terluka masih terdiam tak mengatakan apa-apa. Hei, kalian ikut tidak? Kata Desta kepada prajurit Jawa. Iya tuan, bergegas seluruhnya mengikuti Desta. Tak jauh lokasi di mana pertempuran sesungguhnya berada. Di arah pasar, suara pertempuran terdengar. Teriakan semangat dan kematian menyelimuti area pasar. Denmaseno mati-matian melindungi wilayahnya. Di depan, puluhan warga Wongso yang terluka berkumpul. Jauh di depan, Denmaseno bertahan bersama puluhan prajuritnya. Suasana sangat sulit. Desta tak bisa menggunakan ilmunya sembarangan. Bisa jadi malah para prajurit Jawa yang terkena ilmunya juga. Hanya dengan puluhan prajurit, Denmaseno mampu menahan musuh yang lebih dari 500 prajurit dan kawanan makhluk aneh yang jumlahnya tidak sedikit. Sebagian mundur, lindungi warga, yang lain tetap di sini. Perintah Denmaseno pada prajuritnya. Denmaseno mulai kewalahan dan mengalami beberapa luka. Dia tidak peduli lagi dengan keselamatannya ketika di ujung tanduk Babasil mulai beraksi. Auman Babasil menggema sehingga menghentikan pertempuran. Disusul munculnya hewan-hewan gaib dari segala arah yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh hewan gaib yang ada mengitari pasukan musuh. Sekelompok beruang hitam langsung menyerang musuh dari arah belakang dan disusul dengan kawanan babi hutan berbulu merah. Bukan sekedar babi hutan biasa, ukurannya sebesar sapi dan ada banyak. Babi itu menerjang dari arah belakang berkolaborasi dengan beruang hitam bermata merah. Tanah di atas pasukan musuh berpijak tiba-tiba saja berlubang dan musuh yang berada di atasnya semuanya jatuh ke bawah. Sudah dipastikan musuh yang jatuh ke lubang itu dipastikan tidak akan selamat sebab di dalam lubang terdapat berbagai jenis ular-ular besar yang menanti. Tak sampai di situ saja, di atas langit, kawanan Raja Wali melempari batu api menghujani pasukan musuh. Seketika seluruh pasukan musuh binasa. Sunyi. Lalu datang kembali pasukan musuh dengan dipimpin oleh sosok yang kuat, namun kali ini ada ribuan prajurit lebih. Bahaya. Cepat segera beritahu kerajaan Andaru, minta bantuan, segera. Denmaseno panik. Ia memerintahkan kepada seorang prajurit untuk meminta bantuan di kerajaan Andaru. Tenang, kata Babasil. Terima kasih. Maafkan saya telah bersikap kasar sebelumnya. Mohon maafkan saya, kata Denmaseno. Tidak masalah, caramu itu memang benar. Tidak percaya kepada orang yang baru saja ditemui. Demi melindungi rakyatmu, kau tidak bersalah, jawab Babasil. Tuhan, saya yakin ketika berhadapan dengan beberapa prajurit musuh, ada yang mengatakan soal kerajaan Lingga, dan sosok di sana itu adalah patih terkuat dari kerajaan Lingga. Saya tidak menyangka bahwa patinya sendiri yang memimpin. Dia adalah Patih Gangga, salah satu patih yang kuat dan ditakuti oleh 9 penguasa lain. Tuhan, jelas Denmaseno. Begitukah? Kata Babasil singkat, lalu maju memastikan wujud pimpinan pasukan itu. Siapa pimpinan kalian? Majulah dan hadapi aku. Aku dan pasukanku akan mundur jika kalian menang melawanku. Kata Patih Gangga. Mereka berada di pintu masuk pasar. Ada 2 pos pengintai di kiri dan kanan. Di depan mereka adalah tanah lapang yang luas yang biasanya digunakan oleh penduduk Wongso untuk beraktivitas jual beli ketika dagangan mereka melimpah. Namun tempat itu menjadi sebuah tempat untuk pembantaian. Musuh bergelimpangan dan suasana menjadi sangat mengerikan. Pasukan hewan Babasil berkumpul dan memasuki pasar. Ada beberapa hewan diantaranya yang memiliki ilmu penyembuhan dan merawat yang terluka. Di hadapan mereka yang jauh, sebuah pasukan besar bersembunyi tertutup pohon yang lebat. Hanya nampak beberapa pasukan yang terlihat jelas dan seorang pimpinan bernama Patih Gangga. Aku pimpinan sekarang di sini. Denmaseno dengan lantang menyambut tantangan Patih Gangga dan menghampirinya.
Beberapa prajurit Wongso bergegas hendak mencegah pimpinannya itu. Tidak apa-apa, ini sudah menjadi tanggung jawabku. Jika terjadi apa-apa segeralah lari dan selamatkan penduduk sebanyak mungkin, jawab Denmas Seno. Denmas, tunggu Denmas, begitulah kata para prajurit yang ingin mencegah. Tuan, saya mohon, apabila saya kalah, tolong lindungi rakyatku, ucap Denmas Seno kepada Mbak Basil. Baiklah, kami akan menjaga mereka, ucap Mbak Basil. Bagi mereka, para prajurit Wongso, mereka tidak akan mundur sebelum dicoba. Harga diri seorang petarung lebih penting daripada nyawa mereka sendiri. Denmas Seno dengan berani maju ke tengah sambil membawa pusakanya tombak bermata satu. Kau, kemarilah Gangga, hadapi aku, kata Denmas Seno. Kaukah pimpinan kampung ini? Punya nyali juga kau. Ayo maju. Patih Gangga tertawa, melompat dari jauh dan menuju ke arah Denmas Seno. Ucapan Patih Gangga sangat menjengkelkan, sehingga Denmas Seno refleks menyerangnya. Patih Gangga sangat pandai memprovokasi dan membuat musuh menjadi marah dan kehilangan kesabaran. Denmas Seno langsung menerjang Patih Gangga. Dengan mudahnya, Patih Gangga menangkisnya dengan senjata kapaknya yang diselimuti api. Disusul tendangannya yang mengenai dada Denmas Seno hingga membuatnya terpental dan terkapar. Denmas, Denmas, seruan para prajurit Jawa mengkhawatirkan kondisi Denmas Seno. Segitu saja kemampuanmu. Sekali lagi Patih Gangga berusaha memprovokasi yang membuat emosi lawannya. Namun Denmas Seno mampu lebih tenang dan sepertinya sangat serius. Denmas Seno berdiri dan sejenak terdiam seperti sedang merapalkan sebuah ajian. Tombak Denmas Seno melayang dan terdengar bunyi seperti dua listrik beradu. Terimalah Gangga, teriak Denmas Seno sambil meluncurkan tombak terbangnya mengarah ke Patih Gangga. Cerak! Tombak itu meluncur mengeluarkan suara. Patih Gangga menahan dengan kapak apinya lalu terdorong mundur sebelum dirinya membentur pasukannya. Tum! Teriak Patih Gangga dan terdengar dia mengentakkan tanah. Di sekelilingnya berterbangan debu, dedaunan, ranting dan bahkan pohon berjatuhan di area sekitar. Bukan itu saja, tombak Denmas Seno juga terpental mengarah kepadanya. Tombak Denmas Seno terpental mengenai dirinya, berguling kemudian terkapar. Hening, suara angin berembus di area pertempuran. Sementara itu Patih Gangga tampak powerful. Tubuhnya yang berotot hitam seperti baja, armornya berwarna emas menyala, dua tanduk merah di kepalanya serta tatapannya yang tajam. Terlihat tangguh dan sangat mengerikan. Munculnya taring di antara mulutnya. Perlahan Patih Gangga mendekati Denmas Seno. Mengecewakan. Tawanya yang meremehkan diikuti sorakan para prajuritnya. Denmas Seno hendak berdiri, namun ia tak mampu sambil menahan lukanya. Patih Gangga sudah berada di depannya. Akan kuakhiri. Patih Gangga mengangkat tinggi senjatanya yang berkobar mengarah ke arah Denmas Seno. Denmas Seno tidak bisa mengelak. Lukanya cukup serius. Inikah akhir hidupnya? Sorakan cemas prajurit menyebut Denmas Seno berselingan dengan semangat pasukan Patih Gangga. Tamatlah aku. Suara ayunan kapak menghantam targetnya. Sorakan kesedihan para prajurit Denmas Seno semakin ramai. Tak terlihat apa yang terjadi dengan Denmas Seno. Debu menutupi pandangan. Apa Mas Seno selamat? Ucap Desta. Basil tak menjawab. Ternyata dia tak ada di samping Desta saat debu mulai sirna. Terlihat sosok yang tegap berdiri menangkis serangan kapak api hanya dengan dua jarinya. Seketika Patih Gangga mundur beberapa langkah. Kau Raja Diwangsa. Kenapa kau ikut campur? Tunggu. Bukan, siapa kau? Kata Patih Gangga yang salah menerka. Hentikan pertarungan ini dan mundurlah bersama pasukanmu, balas Mbak Basil dalam wujud sejatinya. Siapa kau ini? Patih Gangga merasa diremehkan dan langsung menyerang dengan senjata yang semakin berkobar. Cedung, cedat. Auman Mbak Basil menggelegar. Siapa saja yang mendengar akan langsung ciut nyalinya hanya dengan telapak tangan Mbak Basil. Patih Gangga terlempar hingga menabrak pasukannya sendiri. Siapa kau? Aku tak pernah melihat makhluk sekuat dirimu kecuali para 9 penguasa, kata Patih Gangga berdiri.
Namaku Subasil, jawab dia singkat. Baik, aku akan mundur. Akan aku ingat namamu, kata Pati Gangga lalu mundur bersama pasukannya. Denmas Seno selamat dan hanya mengalami luka yang tak berarti. Sorakan kegembiraan terdengar di seluruh prajurit yang melihat pertarungan itu, disusul para warga dan mendekati Mbah Basil. Pujian, sorakan, dan rasa syukur dilontarkan padanya. Mereka semua berkumpul di pasar, berpesta merayakan kemenangan. Tapi sayang, Desta tak bisa ikut menikmatinya. Ia hanya ikut serta dalam perayaan saja. Setelah beberapa waktu, pasukan Raja Andaru datang dan di situ Desta pun bertemu dengan Tori. Mereka bergabung merayakan kemenangan. Namun prajurit Andaru kembali karena tidak ada yang bisa mereka lakukan. Setelah kejadian itu, semuanya bersama membersihkan kekacauan dan menata kembali kampung Wongso. Beberapa saat kemudian, setelah semuanya beres dan keadaan mulai stabil, saat itu utusan dari kerajaan Andaru datang dan semua penduduk warga Wongso diminta untuk datang ke istana Mbah Wongso, kemudian mengumpulkan rakyatnya dan berkumpul di lapangan yang tadinya Desta dan Mbah Basil ditahan. Saat semuanya sudah berkumpul, suara berisik perbincangan yang ada di lapangan tersebut membuat suasana menjadi ramai. Tolong dengarkan apa yang ingin aku sampaikan kepada kalian, kata Mbah Wongso pelan yang berdiri di atas sebuah panggung yang terbuat dari pohon yang alami terbentuk. Meskipun ucapannya pelan, namun suaranya terdengar jelas di setiap wilayah yang ada di lapangan tersebut. Dan seketika semuanya diam. Penduduk Wongso sekalian, ada yang ingin aku sampaikan atas kejadian yang menimpa desa Wongso. Yang Mulia Raja Andaru menurunkan titahnya bahwa seluruh prajurit dan juga penduduk Wongso akan dinaikkan derajatnya satu tingkat karena mampu bertahan dan mengharumkan nama kerajaan Andaru. Jelas bahwa Wongso yang kemudian disambut sorak kebahagiaan di setiap makhluk yang ada di tempat itu. Suara berisik semakin ramai, para prajurit bersujud syukur dan menyorakan kesetiaan, pengabdian dan pujian untuk kerajaan Andaru. Dan satu lagi, kita semua diundang untuk hadir di kerajaan Andaru tanpa terkecuali. Ayo, persiapkan diri kalian. Kembali Mbah Wongso mengatakan. Sorakan semakin kencang, ekspresi bahagia mereka bertambah. Bagi penduduk Wongso, bisa hadir di kerajaan Andaru adalah sesuatu yang tak pernah mereka impikan. Hanya para petinggi dan prajurit tertentu saja yang bisa masuk. Semuanya bubar dan mempersiapkan segala sesuatunya. Saat itu, Tori dan Desta sebenarnya ingin segera mencari yang lainnya. Terlebih lagi Rizka yang memang sangat mereka khawatirkan. Namun karena undangan dari Raja Andaru, mereka pun terpaksa untuk menghadirinya terlebih dahulu. Sesaat kemudian, mereka dan seluruh warga Wongso menuju kerajaan Andaru. Beberapa jam kemudian, mereka pun semua sampai di pintu gerbang istana Andaru yang sudah terbuka lebar. Prajurit Andaru dan penduduknya sudah berkumpul di luar istana menyambut kedatangan dengan sorakan yang membuat bangga bagi warga Wongso. Mereka masuk ke istana dan turun dari kereta. Suasana dan pemandangan sungguh berbeda sekali. Semua disambut oleh dayang cantik dan pengawal istana Andaru yang gagah memakai pakaian adat khas Jawa. Bunga berterbaran dari atas, berjejer wanita-wanita yang menyebar bunga-bunga tersebut. Mereka dituntun oleh para pengawal kerajaan menuju ke sebuah ruangan besar. Di dalam sudah ada banyak pengikut elit Andaru. Sorakan dan tepuk tangan meriah ketika mereka mulai memasuki ruangan itu. Di depan, Raja Andaru tersenyum. Sejenak semua menghormat, kemudian para prajurit dan warga Andaru dipersilakan duduk. Hormat yang mulia Raja, kata Wongso lalu diikuti anaknya. Oh, itu dia anaknya. Ya, itu Denmas Seno. Hebat dia, ternyata masih muda. Terdengar seisi ruangan membicarakan Denmas Seno. Raja Andaru menghampiri mereka setelah Desta dan Mbah Basil memperkenalkan diri. Kemudian meminta Tori dan Sinta untuk duduk di sebelahnya bersama Desta dan Mbah Basil. Seisi ruangan juga memperhatikan sosok gagah di samping Desta dan membicarakannya.
Seno, dengan keberanianmu, aku Raja Andaru akan mengangkatmu sebagai komandan 1.000 prajurit di Istana Andaru. Terimalah pusaka ini, kata Raja Andaru. Sorak-sorai dan tepuk tangan meriah menggema di dalam ruangan yang besar tersebut. Terima kasih Paduka Raja. Dinmas Seno bersujud, lalu menerima pusaka pemberian Raja Andaru. Dan untuk kalian berdua yang sudah ikut membantu Desa Wongso, sebutkan saja apa keinginan kalian, kata Raja Andaru sambil menghampiri Desta. Desta melirik ke arah Tori dan faham apa yang harus dikatakan. Terima kasih, tetapi kami tidak ingin apa-apa, jawab Desta. Baiklah, jika itu memang keinginanmu manusia. Dan untuk Tuan Basil, terima kasih atas bantuannya. Mungkin pemberianku akan tidak layak. Raja Andaru menunduk di hadapan Babasil yang membuat para pengikutnya ikut menduduk dan menghormat. Suara lantunan musik terdengar. Para pemain musik memainkan tanpa ekspresi, seperti sangat menghayati memainkan alat musiknya. Pesta berlangsung. Tori dan Desta mengikuti saja tanpa menyentuh makanan dan minuman yang ada. Raja Andaru sangat menghormati Mbak Basil, berharap bisa bertemu dengan sahabatnya Mbak Basil, yaitu Raja Adiwangsa. Raja Andaru ingin mengenal dan menjalin hubungan baik dengan Raja Adiwangsa. Mbak Basil menyanggupi dan akan menyampaikan. Waktu berjalan, mungkin mereka sudah berada sekitar 1 atau 2 hari di wilayah tersebut. Aku punya kabar dari saudaraku bahwa dia juga kedatangan seorang manusia, kata Raja Andaru. Siapakah manusia itu, Raja Andaru? Dan di manakah tempat saudara Anda berada? Kata Tori penasaran. Dia adalah Raja Batara. Bersyukurlah jika temanmu berada di sana, sebab Batara adalah salah satu yang terkuat di antara kami 9 penguasa. Dia juga punya sikap yang ramah dan bersahabat, tapi aku tidak tahu siapa manusia itu. Jelas Raja Andaru. Baiklah jika begitu, kami juga sudah terlalu lama di sini. Izinkan kami pergi dan menuju ke kerajaan Batara, kata Tori. Benar, kami ada perlu yang harus segera diselesaikan, tambah Desta meyakinkan. Ya, baiklah. Jika begitu, akan aku utus untuk menyertai perjalanan kalian menuju kerajaan Batara, ucap Raja Andaru. Baginda Raja, izinkan saya menyertai mereka. Saya harus membalas hutang budi saya pada mereka, kata Dinmas Seno yang tiba-tiba saja menyahut. Baiklah, aku izinkan, jawab Raja Andaru. Tanpa menunggu lama, mereka semua undur diri dan pergi dari Istana Andaru. Awalnya, Tori dan Desta ingin dipinjamkan 1.000 pasukan yang dipimpin langsung oleh Dinmas Seno, namun mereka menolak. Semakin banyak yang menyertai, maka akan sulit bagi mereka bergerak. Lagi pula, adanya Sinta, Sirah, dan Babasil itu mungkin setara dengan 100.000 pasukan. Apa yang harus dikhawatirkan? Dinmas Seno hanya memandu untuk menuju jalan yang aman. Hingga sampai di kerajaan Batara, mereka menaiki kereta yang mewah, ditarik oleh 2 kuda hitam yang besar dan dikendarai oleh 2 prajurit elit kerajaan Andaru. Melewati pintu gerbang istana, dan di luar masih ramai para penduduk Andaru yang ikut juga merayakan pesta. Tuhan, kita memutar jalan, kita mencari yang aman, kata Dinmas Seno. Memang ada yang lebih cepat. Lebih cepat sampai lebih baik, jawab Desta. Iya Mas Seno, sudah lewat saja jalan yang tercepat, Tori menambahkan. Baiklah, tapi jalan tercepat untuk menuju kerajaan Batara sangat berbahaya. Tidak ada yang berani melewati jalan itu. Tapi baiklah, Tuan Basil bersama kita, aku yakin aman, jelas Dinmas Seno. Mereka pun keluar dari Istana Andaru, melewati pintu gerbang yang terbuka lebar. Tampak beberapa prajurit memberikan hormat melihat kereta yang begitu pula para penduduk Andaru yang berjejer berdiri di samping jalan menyaksikan mereka keluar, disertai sorakan mengeluh-ngeluhkan nama Dinmas Seno. Wah, Mas Seno jadi populer sekarang nih ya, kata Desta. Ya, begitulah Tuan. Penduduk Andaru akan terus membicarakan sosok yang mereka anggap sebagai pahlawan. Padahal Tuan Basil dan Tuan Desta lah pahlawan sesungguhnya, jawab Dinmas Seno. Itu tidak benar. Anda memang pahlawan bagi mereka. Sebelum aku ikut campur, kalianlah yang berjuang dan mampu bertahan, jelas Mbak Basil. Benar itu Mas Seno. Kami itu hanya membantu bagian akhir saja, tambah Desta meyakinkan. Luar biasa. Kalian sangat rendah hati,
Terima kasih tuan-tuan, balas Denmas Seno. Sepertinya aksi kalian luar biasa sekali. Tapi sayang, aku terlambat menyaksikan, kata Tori yang tiba-tiba menyaut. Benar Tuan Tori, mereka berdua sangat luar biasa. Dan jawab Denmas Seno menjelaskan semua yang dia lihat. Sambil mendengarkan Denmas Seno menceritakan aksi-aksi hebat Desta dan Babasil, mereka mulai melewati gapura. Ada beberapa prajurit yang menunduk hormat kala melihat kereta yang melewatinya di balik gapura bukan lagi wilayah yang aman. Meskipun masih bagian dari wilayah kerajaan Andaru, tetapi masih banyak makhluk penghuni lain yang bukan bagian dari kerajaan Andaru. Kereta yang mereka tumpangi sangatlah halus, seperti tak terasa menaiki kereta, hanya terdengar derap dan ringkian kuda yang berlari. Tanah kering yang dilewati terlihat berdebu. Beterbangan dilewati oleh kereta, suasana tak terasa siang ataupun malam, suci. Tanpa ada suara binatang, hanya langkah kaki kuda dan suara Denmas Seno yang tak henti-hentinya menceritakan aksi mereka di Desa Wongso. Sinta yang sedari tadi diam dengan tenang menyendirkan kepalanya di bahu Tori sambil memeluk tangan Tori erat. Tori melirik dan tersenyum. Sinta pun membalas senyuman hangat dan penuh cinta. Terpancar di bola matanya yang indah, senyuman yang akan membuat lelaki manapun jatuh cinta kalau memandangnya. Kereta kuda melaju cepat dan mereka sudah berada jauh dari istana Andaru. Jalanan masih terlihat sunyi dan sepi. Pohon-pohon berdiri kokoh di samping kiri dan kanan jalan. Menurut pengakuan bawahan saya, Tuan Desta ini memiliki ilmu sambaran api dan menghanguskan seluruh pasukan musuh. Jika saya boleh tahu Tuan, ilmu apakah itu? Kata Denmas Seno. Kalau itu ajian yang diajarkan oleh Mbak Basil, Mas Seno, sangat sulit bagi saya untuk menguasainya, jawab Desta. Ya, saya yakin jika itu Tuan Basil yang mengajarkannya, namun Tuan Desta ini sangat berbakat, masih muda, dan mampu menguasai ilmu yang maha dahsyat itu, kata Denmas Seno memuji. Wah, apanya yang berbakat ini Mas Seno? Saya ini baru mampu menguasainya 11 tahun yang lalu, dan bahkan belum seutuhnya sempurna. Dimulai dari umurku 9 tahun, ya kurang lebih 20 tahun di dunia manusia, baru aku mampu memahami dan mengamalkan ajian itu, jawab Desta menjelaskan. Benar yang dikatakan Denmas Seno, kamu itu memang berbakat, di atas rata-rata, dan sangat cepat menguasainya. Butuh waktu minimal 60 tahun bagi manusia berbakat untuk menguasai ilmu itu, nak. Babasil menambahkan. Wah, 60 tahun bah, kata Desta terkejut. Menurut informasi yang menyebar, Raja Batara juga memiliki ilmu mirip seperti Tuan Desta. Dan katanya, dulu Raja Batara betapa ratusan tahun untuk mempelajari ilmu itu, kata Denmas Seno. Tak bisa dibandingkan dengan manusia. Manusia berumur pendek tetapi lebih cepat mempelajari ilmu-ilmu semacam itu. Lagi pula ilmu itu banyak jenisnya dan berbeda pula cara menguasainya, Babasil menerangkan. Mereka saling berbincang dan memberikan masukan. Tak lama kemudian kereta mulai melambat dan berhenti. Denmas Seno, sepertinya dari arah depan ada sesuatu yang menghadang. Bagaimana Denmas? Kata salah satu pengendali kuda. Tuan, bagaimana? Kita akan lanjut atau berputar? Kita tidak akan tahu bahaya apa yang menghadang. Saya khawatir Tuan Basil tak mampu melindungi kita. Ada lagi jalan tercepat. Kita hanya perlu putar balik, tak jauh dari sini, kata Denmas Seno. Baiklah, kita putar balik saja. Lebih baik menghindari masalah yang merepotkan, kata Tori dengan santai. Desta pun menyetujuinya. Baik Tuan, kita putar balik. Kita lewat hutan mati, kata Denmas Seno yang kemudian memberikan perintah pada pengendali kuda. Sebetulnya masih jauh dari beberapa makhluk yang menghadang jalan. Sebelum mereka menyadari, buru-buru pengendali kuda memutar balik dan kembali berjalan. Mereka akan melewati hutan kering yang dimaksud oleh Denmas Seno. Sesaat kemudian mereka menemui persimpangan dan berbelok ke arah kiri. Jika terus lurus adalah untuk menuju ke kerajaan Andaru. Kali ini jalannya agak sempit dan berbatu seperti jalanan yang rusak. Kereta kuda pun tak bisa berjalan cepat. Maaf Tuan, dari sini kita tak bisa jalan cepat. Jalanannya rusak. Di depan sana adalah hutan mati. Meski di sana adalah wilayah kerajaan Orba, tetapi sudah lama ditinggalkan sebab daerah yang gersang dan mati. Jelas Denmas Seno. Tidak apa-apa Denmas Seno. Yang penting tidak terjadi hal yang merepotkan, kata Tori sambil tersenyum.
Beberapa saat kemudian, mereka pun sampai di hutan mati yang dimaksud oleh Den Maseno. Suasananya memang gersang, tumbuhan dan pepohonan kering dan mati seperti tak ada kehidupan di dalam hutan tersebut. Perlahan, kereta kuda memasuki hutan itu. Sesekali kereta berhenti, pengendali kuda turun untuk menyingkirkan pohon tumbang yang menghalangi jalan. Di sekeliling hanya ada tumbuhan kering, tanahnya pun keras dan berwarna hitam seperti arang. Retak! Suara ranting pohon terinjak. Tiba-tiba muncul ratusan makhluk mengerikan mendekat dari arah depan dan samping kiri kanan. Berhenti. Siapa kalian? Ucap salah satu makhluk berbulu putih. Perutnya buncit dan kukunya panjang seperti pedang. Kami dari Istana Andaru. Menyingkirlah. Kami hanya ingin lewat. Jawab prajurit elit Andaru yang berada di bawah. Ada apa ini, Den Maseno? Kata Desta. Sebentar Tuan, saya akan periksa. Den Maseno kemudian turun dari kereta. Ada apa ini? Siapa kalian? Berani-beraninya menghalangi jalan kami. Den Maseno langsung mengatakan dengan nada mengancam. Oh, baiklah, baik, silakan lewat. Jawab makhluk putih itu lalu menyingkir. Makhluk itu menyingkir dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Siapa mereka, Maseno? Kata Desta. Maaf Tuan, saya pikir daerah ini sudah lama kosong. Kemungkinan mereka pengikut kerajaan Orba. Tidak masalah juga, mereka semua sudah pergi. Jawab Den Maseno. Semakin dalam mereka berjalan dan aman-aman saja. Beberapa saat kemudian dari kejauhan terlihat jalan yang semakin luas dan beberapa tumbuhan yang masih hijau namun hampir kering. Den Mas, kita diikuti sosok yang sebelumnya, kata prajurit elit Jawa yang mengendalikan kuda. Biarkan saja, tambah kecepatan. Tak usah hiraukan mereka. Jawab Den Maseno. Kereta melaju lebih cepat. Semakin lama, semakin banyak sosok yang mengikuti dari belakang dan sisi samping. Di depan terlihat sosok berbulu merah, buncit dan berkuku panjang dengan muka yang menyeramkan menghadang jalan. Seketika, pengendali kuda menghentikan kereta. Ada apa lagi nih? Kata Tori. Bagus saudaraku, bagus. Makhluk merah itu tertawa. Dan dari belakang, sosok berbulu putih itu menyusul. Kini mereka sudah terkepung kakak. Kata makhluk putih kepada si merah. Apa maksud kalian ini? Kata salah satu prajurit. Lalu Den Maseno bergegas turun dari kereta. Kau lagi. Apa maumu? Kata Den Maseno pada makhluk putih itu. Dasar kalian bodoh, begitu mudahnya tertipu. Kami salah satu pengikut Raja Orba. Kami di sini karena dianggap tidak berguna. Inilah saatnya membuktikan bahwa kami berguna. Tambah sosok merah itu mengatakan, intinya mereka ingin menangkap mereka semua atau akan dibunuh apabila melawan. Mereka pikir kehadiran Tori dan kawan-kawan membuat mereka beruntung. Benarkah demikian? Dan mereka sangat bangga mampu menjebak, dan posisi Tori dan kawan-kawan kini sudah terkepung tak bisa lolos dari sisi manapun. Den Maseno mulai panik dengan berbagai ancaman sudah ia katakan, namun mereka seolah tak gentar dan malah menertawakan Den Maseno yang mulai bersiaga dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Kalian lindungi bagian depan, aku akan menjaga bagian belakang. Perhatikan sisi samping kiri dan kanan kereta. Tahan semampu kalian, perintah Den Maseno kepada dua prajurit Andaru. Baik Den Mas, jawab mereka. Den Maseno, ada apa berisik sekali? Kata Desta yang tiba-tiba saja keluar dari kereta. Maaf Tuhan, situasi mulai tidak menguntungkan kita. Mereka berniat menyerang, kata Den Maseno. Lebih dari ratusan makhluk mengepung. Dalam hati Den Maseno pasti menyayangkan kenapa ia tadi tidak menerima tawaran Raja Andaru untuk membawa 1000 pasukan. Jika awalnya mereka membawa 1000 pasukan, tentu saja tak akan ada yang berani macam-macam. Lagi pula perjalanan masih jauh untuk menuju kerajaan Batara. Dari ekspresi Den Maseno banyak keraguan, seolah tak yakin ia bisa bertahan menahan ratusan musuh hanya dengan beberapa. Kenapa mereka banyak bertanya dan tidak kunjung menyerang? Repotkan sekali istriku. Perintahkan Sira dong untuk membereskan di luar, ucap Tori. Baik suamiku, sesuai keinginan, jawab Sinta yang langsung memerintahkan Sira untuk segera membereskan masalah.
Nah ini baru pertunjukan seru. Ayo duduk di sini aja Mas Seno, kata Desta sambil membujuk Den Mas Seno untuk duduk di sebelahnya di belakang kereta. Maksud Tuan apa? Ucap Den Mas Seno bingung dan kemudian Sira perlahan maju lalu menghilang dari pandangan. Srat! Seketika Sira bergerak sangat cepat dan langsung kembali ke dalam kereta. Tepat ketika Sira duduk kembali di kereta, jeritan dan potongan tubuh musuh berjatuhan. Cepat sekali selesainya, kata Desta yang terkagum-kagum kala melihat aksi Sira. Hanya beberapa langkah saja yang terlihat. Semua musuh yang ada tumbang dan habis tercincang. Tak ada yang bisa diucapkan oleh Den Mas Seno. Dari awal ia sudah meremehkan rombongan Tori. Den Mas Seno bergetar, merinding karena takut dia baru sadar bahwa dia saat ini bersama satu ruangan dengan sosok-sosok yang sangat kuat. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan, Den Mas Seno diam tak bersuara. Awalnya dia mengira jika hanya Mbak Basil dan Destala yang bisa diandalkan. Tentu ia merasa gelisah dengan ucapan-ucapannya sepanjang perjalanan yang selalu meninggi-ninggikan Desta dan Mbak Basil. Den Mas Seno beranggapan dua Sira itu hanyalah pengawal dan hanya salah satu Sira saja mampu membereskan ratusan musuh di luar. Jika pengawalnya saja sekuat itu, lantas seperti apa majikannya? Harusnya Den Mas Seno sudah menyadarinya. Raja Andaru saja sangat menghormati Tori dan Sinta hingga menyetarakan kedudukannya. Ning, tanpa ada percakapan, hanya ada suara Desta dan Babasil yang sedang membicarakan urusan mereka serta suara derap langkah kuda yang menarik kereta. Sesaat kemudian, mereka sudah melewati hutan mati. Tak jauh lagi akan sampai tujuan. Suara berdengung terdengar dari arah belakang kereta. Menyingkir, kata Mbak Basil merasakan adanya bahaya. Cetrang, terang. Dua bilah sabit membelah kereta. Sabit itu kembali seperti bumerang. Namun dengan cepat Sira menangkisnya. Mereka semua berhasil keluar kereta tanpa cedera. Namun kuda yang menarik kereta itu terbelah menjadi dua bagian. Jika saja Sira tak menghalau sabit itu, dua prajurit Andaru tentu juga akan bernasib sama. Senjata barusan, sepasang sabit besar itu, saya pernah mendengar jika itu adalah milik Pati Raja Orba, Pati Kukar, kata Den Mas Seno. Tak terlihat di mana musuh berada, namun mereka semua merasakan kehadiran yang kuat dari arah hutan mati. Perlahan, sosok itu terlihat dari kejauhan membawa dua sabit besar. Sekujur tubuhnya berbulu coklat kehitaman besar, seukuran 3 kali manusia dewasa. Di belakangnya, perlahan juga muncul beberapa sosok menyeramkan lainnya dengan jumlah yang banyak. Sosok yang membawa sabit kembar itu memang nampak kuat. Den Mas Seno, apakah sosok itu yang disebut Pati Kukar? Kata Tori sambil mendekati Mas Seno. Saya tidak yakin Tuan, saya juga belum pernah bertemu dengannya. Tapi kemungkinan ya, jawab Den Mas Seno. Bagaimana pendapatmu tentang makhluk itu istriku? Ucap Tori. Belum tahu pasti suamiku, tetapi ingat, kita jangan meremehkannya, jawab Sinta. Makhluk itu semakin dekat. Bersama ribuan lebih pasukan yang berada di belakang, Babasil melangkah maju. Setidaknya mungkin bisa mendiskusikan tanpa harus bertempur. Pasukan yang bersama mereka berbeda dengan makhluk yang menghalangi jalan mereka sebelumnya. Apa yang membuatmu menyerang kami? Apa karena makhluk yang sebelumnya kami habisi? Mereka lah yang membuat masalah. Pergi sebelum masalah ini semakin rumit, kata Mbak Basil. Bicara apa kau ini? Mana mungkin aku percaya ucapanmu, jawab sosok besar berbulu itu sambil memainkan sabitnya dengan suara yang kecil seperti bayi. Tak kira suaranya sangar. Ternyata, kata Desta yang menahan tawanya. Hei, apa kau menertawakanku? Makhluk itu marah dan melemparkan sabit kembarnya ke arah Desta. Auman Babasil mementalkan senjata sabit itu. Semuanya, lumat mereka, tangkap mereka hidup atau mati. Pati Kukar memerintahkan pasukannya. Ratusan pasukan berlari menuju ke arah mereka tanpa ada komando. Tori dan kawan-kawan bersiap untuk menghadapi yang ada di hadapan. Cakar Mbak Basil keluar bagaikan pisau-pisau yang tajam. Cetring, cegah. Niat Ingsun, ajiku Komara Geni. Desta langsung mengeluarkan ajian andalannya. Den Mas Seno juga tidak mau ketinggalan. Cerak, plung. Semuanya
jaga jarak dariku. Desta langsung menerjang musuh yang mendekat. Seketika musuh terbakar dan api menyebar mengenai yang lainnya. Jedung. Di sisi lain, Babasil mengamuk, membantai, mencabik-cabik musuh di hadapannya. Mampus kalian. Dari kejauhan, Denmas Seno melemparkan tombak terbangnya, menerjang pasukan satu persatu dan mampu mengendalikan tombaknya hingga serangan yang meluas. Dalam sekejap, ratusan pasukan musuh tersapu habis oleh mereka bertiga. Patikukar memerintahkan seluruh pasukan yang menyerang saat itu juga. Sekuat apapun mereka pastinya akan kerepotan jika pasukan sebanyak itu menyerang. Saat itu juga Sira, Sinta dan Tori tidak bisa tinggal diam. Mereka bersiap untuk menghadang musuh yang mendekat. Akan tetapi dari arah belakang, seorang panglima perang bersama ratusan prajurit berkuda menghampiri rombongan Tori. Semuanya maju, hadang semua musuh, bentuk formasi bertahan, perintah si Jin. Ya, pasukan si Jin terbang melintasi kami dan mendarat tepat di depan kami bersiap menghadang musuh. Babasil dan Desta kemudian mundur dan berlindung di belakang prajurit si Jin. Kita bertemu kembali Tuan, kata si Jin memberikan hormat khas adat Tiongkok. Si Jin, di mana tuanmu? Ucap Tori. Nona berada di sana Tuan, bersama dengan pasukan dari kerajaan Batara. Sebentar lagi mereka pasti tiba, jawab si Jin menunjuk ke arah belakang. Bum, trak, bum, trak, bum. Gemas suara genderang perang terdengar, di mana si Jin menunjuk. Ribuan pasukan yang tidak dikenal mendekat dengan cepat. Semakin dekat, semakin terlihat pasukan yang berotot gagah, kuat, namun semuanya tampak rupawan. Ya, mereka adalah pasukan dari kerajaan Batara. Nampak kereta yang mewah berkilauan emas berjalan beriringan dengan pasukan tersebut. Seketika ribuan pasukan musuh juga berhenti menyerang. Kami dari kerajaan Batara, kalian pasukan Orba, mundur, seru salah satu panglima Batara yang bernama Haskar. Perlahan kereta itu mendekati rombongan Tori dan turun dengan seorang wanita cantik dengan pakaian ala dewa-dewi. Silakan turun Nona, kata wanita itu, dan perlahan muncullah Rizka dengan dandana dan pakaian yang hampir mirip dengan wanita tersebut. Bang Tori, Bang Desta, teriak Rizka lalu berlari menghampiri. Pakaian apa yang kau pakai Rizka? Kata Tori heran. Oh, ini pakaian mereka bang, hanya syarat saja untuk masuk di istana mereka bang, jawab Rizka. Walah, tambah aja loh mbak kamu. Kata Desta yang perlahan menghampiri. Lagi situasi seperti ini loh, masih sempat-sempatan gombal Mas Desta, jawab Rizka. Sementara itu, Panglima Haskar maju di depan pasukan si Jin. Patikukar, mundurlah. Jika kau masih ingin membuat masalah dengan mereka, kami, kerajaan Batara, tak akan tinggal diam, ancam Panglima Haskar. Kenapa pula pasukan Batara ikut campur? Mereka telah membasmi pengikutku. Kau kira aku akan diam? Jawab Patikukar dengan suara anak kecilnya. Tidak perlu beralasan. Jika kau memang ingin bertarung, ayo lawan aku Kukar, tantang Panglima Haskar. Dua pasukan berhadapan. Panglima Haskar berada di depan menantang Patikukar untuk berduel. Kau menantangku Haskar? Baiklah, kali ini ayo berduel hingga salah satu dari kita mati, jawab Patikukar berjalan mendekati Panglima Haskar. Menurut pengakuan salah satu bawahan Panglima Haskar, mereka memang sering berkonflik, selalu bertempur, namun tak pernah ada yang memenangkan duel. Dari postur tubuh, Patikukar memang lebih unggul. Panglima Haskar berbadan kecil namun berotot hingga urat-urat menonjol di kedua lengannya. Panglima Haskar juga memiliki senjata yang hampir sama dengan Patikukar. Sepasang sabit dari bentuknya sama, hanya auranya saja yang berbeda. Sabit Patikukar mengeluarkan aura merah kehitaman, sedangkan milik Panglima Haskar kuning kebiruan. Seluruh pasukan masing-masing mundur menjaga jarak menjauhi mereka berdua. Seketika hening, mereka sejenak diam, saling menatap muka, kemudian Cerang! Dua sabit beradu, saling menahan dan mementalkan mereka berdua. Meskipun Patikukar bertubuh besar, dia juga ternyata sangat lincah. Serangan mereka cepat. Sejenak mereka terdiam dan saling menyerang kembali, seri dan seimbang. Semakin lama pasukan kedua pihak mulai terkena dampak dari pertarungan mereka. Satu demi satu prajurit mulai bertumbangan terkena pantulan benturan sabit mereka. Tak ada yang bisa menghentikan pertarungan
pertarungan mereka. Hanya Raja Batara dan Raja Orba saja yang dulunya menghentikan duel mereka. Tanpa mereka sadari, serangan mereka mulai meluas. Senjata mereka berterbangan mengenai masing-masing prajurit. Untunglah, prajurit Sijin sudah mundur dan berada di belakang. Sepertinya mereka harus dihentikan. Siapa yang bertanggung jawab di pasukan Batara selain Panglima Askar? Ucap Tori. Saya adalah wakil Panglima. Selain Panglima Askar, saya yang bertanggung jawab. Jawab salah satu prajurit yang gagah mirip Piada. Hentikan pertarungan mereka sebelum situasi semakin memburuk, kata Tori. Mohon maaf, tidak ada yang bisa menghentikan mereka kecuali raja kami. Kami sudah melaporkan situasinya. Sebentar lagi, raja kami pasti akan tiba untuk menghentikan mereka, ucapnya. Tori tidak ingin ikut campur, jadi Tori dan kawan-kawan menunggu saja raja mereka untuk menghentikannya. Langit yang mendung perlahan berkumpul di atas mereka dan membentuk sebuah pusaran angin tiba-tiba bertiup kencang. Petir menyambar ke segala arah hingga membubarkan pasukan kedua belah pihak. Mereka buru-buru memasuki kereta yang ditumpangi Rizka. Tiba-tiba saja, brak! Sabit mereka menghantam kereta dan hancur. Sabit lainnya mengarah ke arah Tori dengan sigap. Babasil membentalkannya. Wah, mereka sudah tidak memperdulikan sekeliling nih. Coba, akan aku hentikan mereka. Ajiku. Nah, tunggu nak, berbahaya. Sabit mereka tak biasa. Jika terkena kita bisa celaka. Babasil mencegah Desta. Istriku, bisakah Sira menghentikan mereka? Ucap Tori. Mereka berdua mungkin bisa, suamiku, jawab Sinta, dan kemudian memerintahkan Sira untuk menghentikan pertarungan itu. Namun, salah satu Sira yang bernama Sira menghentikan Sire. Entah apa yang mereka katakan. Intinya, Sira meminta Sire untuk tinggal dan melindungi Sinta. Dia akan menghentikan sendiri pertarungan dua panglima kuat tersebut. Lah, apa maksud Sira yang itu, Tori? Sira itu memang kuat, tapi pertarungan mereka berbeda. Yakin dia sendiri mampu, kata Desta. Ya tidak tahu juga, Dul. Sudah kita lihat saja, balas Tori. Tanpa mereka sadari, Sira sudah menghilang. Hanya tersisa Sire di depannya. Suara gemuruh pertarungan masih berlanjut. Mereka dikelilingi angin hitam, wujud dari kekuatan yang beradu. Trang, trang, trang. Kedua sabit mereka ditangkis oleh Sira dan membuat keduanya mundur. Siapa kau? Minggir, kata Patih Kukar dan hendak menyingkirkan Sira. Tak, ceding. Sira sudah berada di sampingnya. Hanya dengan menyentuh, lalu Patih Kukar terpental. Ya begitulah teman-teman, luar biasa sekali kisah dari Sinta Diary. Keren banget ya. Oh ya, buat teman-teman yang suka baca bisa mengunjungi karya karsanya Sinta Diary ya, karena tulisannya keren-keren banget di sana. Dan di part 3 kali ini, keren banget nih. Bagaimana Desta menunjukkan kesaktiannya ya. Dan Mbah Basil, yang pasti Mbah Basil nih, singa ya, berbentuk singa nih. Mbah Basil ini adalah leluhur Desta, jadi pendampingnya dari Desta. Makin seru aja dan makin penasaran buat besok part 4-nya bagaimana. Pastinya lebih seru lagi. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Sinta Diary ya, yang sudah mengizinkan kami untuk membawakan kisah luar biasanya ini. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel IO Entry. Dan silakan buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan kisahnya bisa diklik tombol like atau tombol jempol. Boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman mungkin yang baru bergabung bisa diklik tombol subscribe-nya dulu. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami ya, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan di akhir kata saya mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi besok jam 12 siang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.